kerajaan yang amat dikasihi oleh Tuhan. Saya percaya pada hari ini kuasa Tuhan masih melawat kehidupan kita, dan kita pun akan menerima kekuatan yang baru daripada Tuhan. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk mengikuti ibadah pada hari ini, dan kita mau memberikan yang terbaik buat Tuhan. Saya juga tidak lupa mengingatkan bahwa di dalam ibadah ini kita akan disertai dengan perjamuan kudus. Jadi mari Bapak Ibu yang ada di rumah, kita dapat mempersiapkan roti dan anggur perjamuan secara mandiri. Sebelum kita mulai ibadah pada hari ini, mari saya ajak keluarga kerajaan untuk kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau Allah kami yang baik. Kami percaya Tuhan, penyertaan-Mu tidak pernah terhenti Tuhan atas kehidupan kami. Kami percaya pada hari ini kami juga mau terima kekuatan yang baru daripada Engkau. Terlebih kami juga mau rindu menyembah Engkau di dalam hadirat-Mu Tuhan. Engkau yang memberkati, mengurapi setiap ibadah kami yang ada di rumah maupun di tempat ini. Kami percaya Tuhan, perlindungan dan kuasa-Mu nyata menyertai kami. Terima kasih Tuhan buat kesempatan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami setiap warga kerajaan siap untuk menyembah Engkau. Haleluya, amin. Mari kita mau rindu datang ke hadapan Tuhan. Kita mau rindu menyembah Dia dengan segenap hati kita. Hatiku mau menyembah-Mu, jiwaku merindukan Yesus. Hanya Kau Tuhan dan Rajaku, ku sembah Kau Allahku. Ku rindu melayani-Mu, ku suka senangkan-Mu Yesus. Hanya Kau kuat dan harapku, ku sembah Kau selamanya. Mari kita sembah Dia. Ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau senang hatiku dan kekuatanku. Ku rindu menyembah-Mu Yesus. Mari bersama-sama kita mau angkat pujian ini dari awal. Ku rindu melayani-Mu, ku suka senangkan-Mu Yesus. Hanya Kau kuat dan harapku, ku sembah Kau selamanya. Ku sembah
Engkau yang hadir di tempat ini, Engkau yang hadir di rumah-rumah kami, Engkau yang melingkupi setiap keluarga kami, dan Engkau yang rindu melawat kami lebih-lebih lagi Tuhan. Sungguh kami mau terima lawatan-Mu yang baru pada hari ini, karena kami percaya Engkau yang hadir Tuhan. Roh Kudus, Kau hadir. Roh Kudus, lawatlah hadirat-Mu, penuhiku saat ku datang untuk menyembah-Mu. Roh Kudus, Kau hadir. Roh Kudus, lawatlah hadirat-Mu, penuhiku saat ku datang untuk menyembah-Mu. Ku sembah Yesus, ku sembah senang hatiku dan kekuatanku, menyembah-Mu Yesus. Ku sembah Yesus, ku sembah senang hatiku dan kekuatanku, menyembah-Mu Yesus. Senang hatiku dan kekuatanku, ku rindu menyembah-Mu Yesus. Rindu menyembah-Mu Yesus. Hanya Kau yang layak hadirat-Mu yang menyembuhkan dan memulihkan hidup kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Sungguh kami percaya Tuhan, dalam hadirat-Mu ada kesembuhan dan ada pemulihan yang baru. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Warga kerajaan, siapa yang siap untuk memuji Tuhan? Mari kita masuk ke hadirat-Nya dengan hati yang penuh sukacita. Masuk hadirat-Nya dengan hati bersyukur, masuk gerbang-Nya dengan
akan menjadikan segala sesuatu mungkin. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman saat kau menjaga, ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Mari sekali lagi kita nyanyikan dari awal. Saat berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga, ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Mari katakan, bagi Tuhan tiada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Sungguh ketika Dia berfirman, Dia nyatakan ya dan amin. Dia akan jadikan hidup kita lebih daripada pemenang. Dia akan jadikan hidup kita penuh dengan mujizat. Kita tidak perlu khawatir, sebab kita ada bersama dengan Dia. Kita akan berjalan bersama dengan Dia menuju kemenangan yang telah Dia sediakan. Mari kita katakan, Itu tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku.
warga kerajaan, kami akan mempersembahkan sebuah pujian untuk kemuliaan Tuhan yang berjudul Mahkota Kehidupan. Air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, Tuhan tetap setia melayani. Mengiringmu
Shalom warga kerajaan, kembali kita bertemu. Dan selama 2 bulan yang lampau saya sudah arahkan kepada warga kerajaan untuk menyampaikan belajar firman Tuhan dari kitab Yakobus. Dan dalam Yakobus pasal pertama ayat kedua dikatakan, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan, all joy, ketika menghadapi apa? Pencobaan. Pencobaan dia bisa ujian. Ujian itu dari Tuhan untuk membuktikan keaslian. Ketika ada banyak goncangan begini, rumah-rumah yang tidak didirikan di atas batu karang pada runtuh, yang tidak berakar akan jebol, ya. Dan kalau pencobaan itu membuktikan bagaimana apa betul kita setia pada Tuhan, setia pada pasangan hidup kita. Aslinya kita akan kelihatan lewat beberapa bulan ini. Ini ujian, karena itu saya beri nama Corona Academy. Bukan pandemi, tapi akademi. Kita bisa merubah semua ini kan musim ya. Ketika musim gugur, kita mengalami bunga-bunga gugur. Kita mengalami yaitu banyak yang hilang dari hidup kita. Nah, aslinya kita kelihatan. Kita ini manusia jasmani atau manusia rohani. Kita ini adalah roh. Banyak orang anggap dirinya rohani. Tunggu dulu. Kalau orang rohani dia tidak akan khawatir ketika barang-barang hilang, penghasilan hilang. Karena sumbernya bukan daripada manusia, bukan daripada dunia, tapi dari Tuhan. Saya mengajarkan anggaplah kebahagiaan. Jadi ketika ada change, karena ini autumn ya, seringkali orang bilang musim gugur ya, fall. Itu akan terjadi perubahan. Pohon-pohon yang begitu indah pada berguguran semua dan kelihatan jelek. Mungkin kita kelihatan secara fisik seperti itu. Tetapi kita bisa merubah change menjadi chance. Tergantung kita dong. Ya, kita bisa merubah kesempitan jadi kesempatan. Anggap suatu kebahagiaan. Ada goalnya. Kalau orang tidak tahu goal, orang tidak tahu purpose, dia akan kacau. Dan tujuannya adalah supaya menjadi matang. Menghasilkan buah yang matang. Banyak orang berkata, kita nggak ngapa-ngapain. Kita harus tahu. Kita harus ke arah being, bukan doing. Banyak orang keliru. Saya tidak bisa kerja apa-apa. Sekarang Tuhan sedang membentuk kita, ya. Dan firman Allah berkata supaya apa? Utuh, tidak kekurangan suatu apapun, sempurna, lacking nothing. Seringkali kita berpikir lacking nothing itu hal-hal yang jasmani. Tetapi setiap daripada goal kita adalah seperti dikatakan Kristus, hendaklah engkau sempurna. Hendaklah engkau matang, hendaklah engkau utuh sepenuhnya, sama seperti Bapakmu sempurna adanya. Karena itu mari kita tetap menganggap suatu kebahagiaan, sesuatu yang tidak menyenangkan, kita bisa yaitu tetap berbahagia. Ada orang berkata, ada orang cuma menanti badai berlalu, tetapi ada orang belajar menari di bawah hujan lebat. Saya ajak saudara, dancing in the rain. God bless you warga kerajaan. Amin. Shalom jemaat yang sangat dikasih Tuhan. Saya akan mengajak kita masuk di dalam bulan Agustus ini dengan satu tema yang baru, ada equipping. Equipping itu adalah memperlengkapi atau diperlengkapi. Diperlengkapi dengan apa? Dengan keteladanan dan pendampingan. Supaya apa? Supaya kita mengenal siapa Tuhan yang saudara dan saya sembah. Karenanya saya berikan tema firman Tuhan pada hari ini adalah diperlengkapi untuk mengenal Kristus. Kita akan lihat dari Hosea pasal yang keempat ayat ke-6a. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Umatku artinya yang sudah menerima Tuhan, ya, yang sudah percaya kepada Tuhan, tetapi belum sungguh-sungguh untuk mengenal Allahnya. Dikatakan umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Ini memberikan satu pengertian bahwa keadaan saudara hari ini ataupun masa depan saudara nanti sangat ditentukan seberapa kerinduan kita untuk mengenal siapa Tuhan yang kita sembah. Jadi ada dua hal yang penting yang perlu kita
terus untuk berusaha mengenal siapa diri kita dan siapa Tuhan yang saudara dan saya sembah. Kita kembali lihat di dalam Hosea pasal yang ke-6. Sekarang kita lihat dari ayat yang ketiga. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh. Bukan cuma sekedar ingin mengenal, tetapi ada satu kesungguhan, ada satu kerinduan yang pantang menyerah, yang tidak bisa dihambat oleh keadaan. Dengan sungguh-sungguh mengenal Tuhan, Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Kata mengenal Tuhan di sini digunakan dengan kata yadah dalam bahasa Grekanya. Artinya mengalami dan merasakan Tuhan. Ya, bukan cuma sekedar tahu, tetapi mengalami. Ya, mengalami dan merasakan Tuhan. Ya, kan sering kita nyanyikan lagu, ya, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Artinya kita diminta untuk bukan cuma sekedar kenal, tetapi mengecap, merasakan kebaikan daripada Tuhan. Nah, waktu orang yang merasakan ataupun mengenal Tuhan, Tuhan akan menyatakan diri seperti apa? Tadi sudah kita lihat, seperti fajar. Fajar itu adalah memberikan cahaya penerangan yang membuat kita mampu untuk berjalan tidak lagi di dalam kegelapan, karena di dalam kegelapan sangat mudah untuk kita tersesat. Dalam kegelapan sangat mudah untuk kita mengalami kecelakaan. Dalam gelap kita sangat mudah untuk kita sulit mengambil keputusan. Tetapi waktu fajar itu menuntun setiap langkah saudara dan saya, dimampukan kita untuk melihat mana yang kita harus jalani, mana yang kita tidak boleh untuk ke sana, sehingga hidup kita berada di dalam jalan dan kebenaran. Yang kemudian yang kedua dikatakan seperti hujan. Hujan itu berbicara tentang sesuatu yang mengakibatkan terjadinya pertumbuhan. Seperti kita menanam sesuatu tanpa hujan, tidak mungkin bisa menjadi tumbuh. Sekalipun bibit yang kita gunakan, bibit yang kita tanam adalah bibit unggul. Jadi saudaraku, waktu kita mengenal sungguh-sungguh kepada Tuhan, Dia akan memberikan pertumbuhan kepada kita. Pertumbuhan rohani kita, bahkan memberikan kesegaran pada jiwa kita. Sehingga himpitan dan hambatan justru untuk membuat kita semakin bersemangat. Semangat untuk melihat lewat masalah ini apa yang Tuhan ingin kerjakan di dalam kehidupan kita. Untuk memunculkan kesaksian yang dahsyat bahwa di dalam Tuhan selalu ada solusi dan jalan keluarnya. Sekarang kita akan lihat di dalam 2 Petrus 1 ayat yang kelima. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil. Dalam apa? Dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus, Tuhan kita. Tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan picik karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Saudaraku, surat Petrus ini berkata bahwa kita harus dengan sungguh-sungguh menambahkan. Ya, saudaraku, harus dengan sungguh-sungguh menambahkan. Kalau firman Tuhan katakan harus, itu bukan pilihan, suka nggak suka, mau atau tidak mau, bisa atau tidak bisa. Tetapi ini merupakan satu keharusan. Bahkan dibutuhkan sungguh-sungguh kesungguhan hati. Yang pertama adalah iman.
Kita tidak mungkin bisa berkenan di hadapan Tuhan jika kita tidak mempunyai iman. Tanpa iman, tidak mungkin kita berkenan di hadapan Tuhan. Kita diselamatkan karena iman. Bukan karena kebaikan, atau kita layak, atau kita hidupnya yang berusaha untuk menjaga kebenaran, hidup yang sungguh-sungguh taat beribadah. Kita selamat karena iman percaya kita kepada Yesus Kristus Tuhan, Raja dan Juru Selamat dalam hidup saudara dan saya. Beberapa hari yang lalu, saya mendapat WhatsApp, dan WhatsApp-nya bunyinya begini. Lagi ngapain? Lalu saya lihat pengirimnya siapa. Pengirimnya adalah Pak Pendeta Timotius Arifin. Ya, lalu pertanyaan saya jawab bahwa saya ada lagi di rumah. Lalu kemudian WhatsApp selanjutnya masuk dan berkata, bisa bantu saya 7 juta. Saya begitu mendengar permintaan untuk ditransfer 7 juta, saya mulai ragu-ragu. Meskipun itu adalah nomor handphone Pak Arifin beserta dengan foto Pak Arifin dan Ibu Vivi, tapi saya kok ragu. Dan saya merasa ini bukan Pak Arifin, dan saya curiga bahwa ini adalah sesuatu pembajakan atau dihack. Dan betul saudaraku, beberapa waktu kemudian saya mendapat informasi bahwa telepon Pak Arifin itu nomornya dihack orang. Ya saudaraku, kenapa saya membaca surat atau WhatsApp itu dengan nomor Pak Arifin, dengan foto Pak Arifin, kenapa saya tidak mentaati untuk mentransfer? Bukan saya nggak ada uangnya, tetapi karena saya tidak percaya. Artinya, ketaatan itu akibat karena kita percaya. Artinya kalau kita tidak taat, itu sama dengan kita tidak percaya. Pertanyaannya, apakah saudara taat melakukan firman Tuhan? Kalau saudara taat, kalau saudara percaya, saudara akan mentaatinya. Karenanya, pertanyaannya adalah hari-hari ini, untuk kita mulai mengecek apakah benar kita yang katanya orang beriman, benar-benar enggak kita punya iman. Atau cuma sekedar kita terdaftar sebagai jemaat salah satu gereja. Kalau saudara percaya dan punya iman, saudara akan hidup dalam ketaatan untuk melakukan firman-Nya. Jadi iman akan membuat saudara tetap kuat dan kokoh di tengah badai. Iman akan membuat saudara melihat banyak hal yang hari ini belum saudara lihat, karena saudara percaya bahwa janji Tuhan adalah sebuah kepastian. Ya, iblis tidak takut saudara rajin ke gereja. Iblis tidak takut saudara rajin melayani pekerjaan Tuhan di gereja. Tetapi iblis sangat takut waktu saudara hidup dalam kebenaran, karena saudara punya iman kepada Yesus Kristus Tuhan, dan itu membuat saudara hidup penuh dengan segala kuasa. Bukan cuma sekedar iman, tapi iman ditambahkan hal yang kedua adalah kebajikan. Ya, dalam bahasa Grekanya adalah aritai. Dalam King James Version, dalam bahasa Inggris digunakan kata virtue. Virtue itu mempunyai satu arti adalah perbuatan dengan standar moral yang tinggi. Ya, perbuatan dengan standar moral yang tinggi. Bukan cuma sekedar berbuat baik. Orang yang tidak mengenal Tuhan pun bisa berbuat baik. Bukan cuma sekedar menyumbang. Orang yang belum percaya Yesus pun menyumbang mungkin lebih banyak daripada kita. Ya, bukan cuma sekedar rindu menolong. Orang di luar Tuhan pun ya banyak yang lebih hebat, lebih sungguh-sungguh dalam menolong sesamanya. Tetapi di sini dikatakan perbuatan dengan standar moral yang tinggi. Di sana bukan cuma sekedar berbuat baik, tetapi di sana termasuk di dalamnya ada sopan santun, etika, kedisiplinan,
respon yang benar. Respon yang benar itu berbeda dengan apa yang di luar sana ajarkan. Oh, kalau dia baik, saya bisa lebih baik. Tapi kalau dia jahat, wah, saya bisa lebih jahat. Itu respon yang tidak benar. Karena respon yang benar, sekalipun orang jahat pada saudara, kita balas dengan kebaikan. Kalau kejahatan balas dengan kejahatan, apa bedanya kita dengan orang yang belum mengenal Tuhan? Karenanya kebajikan di sini adalah perbuatan dengan standar moral yang tinggi. Ya, saudaraku, saya percaya Tuhan sangat melihat hati kita, juga perbuatan kita, juga respon kita. Dan saya sangat yakin dan percaya bahwa itu yang membedakan saudara dengan orang-orang di luar Tuhan. Saudara punya respon yang benar. Karakter is right response. Seringkali saya jumpai orang merasa sudah melakukan kebajikan ketika dia sering menolong orang. Kembali kepada motivasi, kalau kita menolong orang dengan mengharapkan balasan atau imbalan, itu bukan kebajikan, itu adalah bisnis. Ya, itu adalah bisnis. Sekarang kita akan melihat kepada hal yang ketiga. Apa yang perlu kita tambahkan adalah menambahkan pengetahuan. Pengetahuan. Saya akan ajak kita lihat di dalam Yesaya pasal 33 ayat yang ke-6. Masa keamanan akan tiba bagimu. Kekayaan yang menyelamatkan ialah hikmat dan pengetahuan. Takut akan Tuhan itulah harta benda Sion. Jadi kitab Yesaya mengatakan bahwa kekayaan yang menyelamatkan adalah hikmat dan pengetahuan. Hikmat dan pengetahuan ini adalah dua hal yang sulit dipisahkan, dan kalau dipisahkan tidak ada artinya. Ya, begini saudara. Hikmat adalah sesuatu yang tidak bisa dibeli, tidak bisa dibayar dengan uang kita, dan juga tidak bisa dipelajari. Hikmat itu tidak bisa dipelajari. Kalau hikmat bisa dipelajari, pasti ada fakultas hikmat di universitas. Fakultas hukum ada karena hukum bisa dipelajari. Fakultas ekonomi ada karena ekonomi bisa dipelajari. Fakultas kedokteran ada karena kedokteran bisa dipelajari, tetapi tidak ada fakultas hikmat. Nah, hikmat ini bisa kita peroleh ketika kita minta kepada Tuhan. Jadi hikmat itu adalah pemberian Tuhan kepada setiap kita yang hidup mengandalkan dan percaya kepada Dia. Saudaraku, apa yang dimaksud hikmat? Hikmat itu berfungsi untuk mengaplikasikan pengetahuan. Ya, saya ulang sekali lagi, hikmat itu berfungsi untuk mengaplikasikan pengetahuan. Nah, pengetahuan itu bisa dipelajari. Pengetahuan itu bisa saudara isi terus lewat banyak belajar. Hari-hari ini meskipun tidak diadakan ibadah secara offline di gedung, tetapi secara online ada begitu banyak seminar, webinar, dan sebagainya. Mari terus isi hidup saudara dengan pengetahuan, sehingga pengetahuan itu yang saudara miliki disertai dengan hikmat, sehingga pengetahuan itu bisa teraplikasi, bisa digunakan sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Kalau pengetahuan, saudara yang kasih Tuhan, pengetahuan tanpa hikmat itu ibaratnya orang lumpuh. Nah, sebaliknya hikmat tanpa pengetahuan itu seperti orang buta. Ya. Jadi hikmat tanpa pengetahuan seperti orang buta. Artinya sulit untuk mengambil keputusan dan sulit untuk memilih solusi daripada setiap masalah yang sedang dihadapi. Sedangkan pengetahuan yang sudah ada di dalam pikiran kita, kalau tidak disertai hikmat, itu seperti orang lumpuh, sulit berjalan, sulit untuk mengeksekusi segala sesuatu. Memang kita tahu, tetapi aplikasinya sulit. Nah, karenanya saya berharap saudaraku kita terus melengkapi hidup kita supaya kita melihat sesuatu yang dahsyat dan luar biasa. Sekarang hal yang keempat yang perlu kita tambahkan
Bukan cuma sekedar pengetahuan, tetapi pengetahuan itu perlu ditambahkan dengan penguasaan diri. Manusia itu punya kecenderungan, saudara pengasih Tuhan, dia berusaha untuk menguasai orang lain, menguasai keadaan, tetapi tidak banyak orang yang berusaha dengan sungguh-sungguh untuk belajar menguasai dirinya. Kita lihat dulu di dalam Amsal pasal 16 ayat yang ke-32. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Orang yang berhasil merebut kota artinya berhasil menaklukkan orang-orang setempat yang berusaha mempertahankan kota yang akan direbutnya. Nah, orang yang sanggup menguasai dirinya, dia adalah lebih hebat daripada orang yang merebut kota. Saya percaya, saudaraku, di dalam kehidupan ini ada banyak godaan, ada banyak tantangan, apalagi di saat-saat seperti ini, segala tawaran, ya, segala hal bisa dilakukan di tempat-tempat yang tersembunyi, segala hal bisa dimungkinkan. Kalau dulu mungkin agak sulit, sekarang dimungkinkan. Karenanya, kalau saudara tidak belajar untuk hidup dalam penguasaan diri, saudara sulit untuk hidup menjadi lebih daripada pemenang. Karenanya, biarlah setiap orang tua belajar untuk mendidik anak-anaknya dengan benar, saudaraku. Ya, seringkali kita menjumpai, ya, orang tua terlalu memanjakan, artinya setiap apa yang diminta oleh si anak diturutin. Ya, kenapa, saudaraku? Karena dia merasa, ya mumpung dia bisa beli, ya apa salahnya kalau menyenangkan anak. Tetapi tanpa disadari, tidak melatih anaknya untuk memiliki penguasaan diri. Manusia itu selalu ingin untuk apa yang diingini itu bisa terpenuhi. Bahkan tidak mau tunggu lama, secepatnya. Ketika orang gagal menguasai diri, saya khawatir orang itu juga gagal menantikan waktu Tuhan. Karena rasanya sudah sekian lama berdoa, sudah sekian lama berharap, keinginannya mengapa belum diwujudkan oleh Tuhan, belum diberikan oleh Tuhan. Nah, karenanya ketika orang tua belajar untuk mengajar anaknya, untuk melatih supaya dalam rangka penguasaan diri makin terlatih. Dan begitu juga anak-anak muda. Kalau hidupmu hari-hari ini sepertinya permintaanmu tidak selalu dituruti oleh orang tuamu. Hai anak muda, kalau engkau sepertinya tidak semua keinginanmu diizinkan oleh orang tuamu, ketahui satu hal, orang tua sangat mengasihi saudara. Yang dia mau adalah untuk melatih saudara tetap memiliki penguasaan diri, pengendalian diri terhadap keinginan dan hawa nafsu kita yang cenderung liar kalau tidak dikendalikan, yang cenderung seenaknya kalau tidak dilatih sedini mungkin. Ya, saudaraku, itu harapan daripada saya. Hal yang kelima yang perlu ditambahkan adalah ketekunan. Dalam bahasa Grekanya adalah hupomone. Ada 4 arti daripada tekun. Yang pertama tangguh, artinya tidak mudah menyerah, tidak mudah dikalahkan oleh keadaan, tidak mudah untuk ngambek, tidak mudah untuk putus asa. Arti yang kedua daripada hupomone adalah selalu bersukacita. Meskipun keadaan kurang baik, tetapi dia selalu bersyukur, bersukacita, dan dia tahu bahwa di balik masalah ini Tuhan punya rencana yang luar biasa. Sekalipun itu masalah karena kesalahan, dia tahu bahwa ada kesempatan untuk berbenah diri, untuk memperbaiki diri. Masih ada waktu untuk melihat keberhasilan di depan setelah keadaan yang dirasakan salah ini. Artinya apa? Artinya dia tidak pernah berkata nasi sudah menjadi bubur. Sekalipun nasi sudah menjadi bubur, dia tetap percaya bubur bisa lebih enak daripada nasi itu juga. Artinya apa? Artinya tidak pernah ada masalah yang fatal di dalam kehidupannya. Hal yang ketiga adalah arti hupomone adalah bersabar. Bersabar artinya menjaga hati selama menunggu harapannya itu menjadi kenyataan. Menunggu untuk impiannya itu bisa terwujud nyatakan. Dan arti yang keempat daripada hupomone adalah konsisten. Ya, kalau hari ini saudara sudah melakukan segala sesuatunya, jangan berhenti. Jangan stop, jangan capek lelah. Orang yang jenuh itu
Salah satu alasannya karena dia tidak bertumbuh. Kalau dia bertumbuh, dia akan mudah untuk bisa meningkatkan pencapaian-pencapaian yang sudah dicapai sampai daripada yang sudah dicapai sampai hari ini. Dan yang keenam adalah kesalehan. Saleh di sini, saudaraku, kesalehan di sini bukan cuma sekedar saudara selalu rajin ke gereja. Pertanyaannya bagaimana dengan situasi di mana gereja masih online, belum bisa untuk offline bertemu di gedung gereja? Apakah saudara masih punya roh yang selalu menyala-nyala untuk beribadah, bersekutu dengan Tuhan? Orang yang punya kesalehan yang tinggi ada satu kerinduan. Kenapa, saudaraku? Karena pada dasarnya roh manusia, siapapun dia, agamanya apapun, tinggal di benua manapun, yang namanya manusia, rohnya itu selalu ingin mencari Sang Pencipta. Dia berusaha untuk menemukan Sang Pencipta, tetapi karena aktivitas, kesibukan, dan banyak pergumulan, hal itu seringkali mulai dibelokkan. Orang lebih sibuk dengan aktivitas dan kesenangan yang lain yang duniawi, tetapi tanpa sadar rohnya itu kosong. Rohnya itu butuh untuk diberi makan secara rohani. Roh itu tidak bisa dibayar dengan uang, tidak bisa dibeli dengan fasilitas, tetapi biarlah roh itu boleh dipuaskan ketika kita bersekutu dengan Tuhan lewat ibadah. Mungkin masih di rumah, tapi saya percaya Tuhan itu hadir. Dia bisa saja hadir di rumah saudara ataupun di kantor ataupun di mana saja. Tetapi nanti waktu ketika ibadah offline sudah dimulai, saudara sudah bisa bersekutu ke gereja, miliki satu kerinduan untuk datang ke gereja untuk bersekutu bersama-sama dengan rekan-rekan seiman lainnya untuk melihat jamahan Tuhan dinyatakan. Haleluya. Yang ketujuh adalah menambahkan kasih. Kasih itu adalah memberi. Saya coba mengklasifikasikan menjadi 3 hal kasih itu. Kasih kepada rekan-rekan segereja, kepada rekan-rekan seiman, artinya mungkin dari gereja yang berbeda tetapi seiman. Dan yang ketiga adalah rekan-rekan dari sesama, artinya orang lintas agama, lewat lintas suku, lintas apapun juga. Karenanya biarlah hidup saudara boleh menjadi terang dan garam, sehingga kasih Tuhan yang dinyatakan, sehingga orang boleh melihat Kristus lewat hidup saudara dan saya. Dan itu yang membuat kita boleh semakin hari melihat kemuliaan yang besar. Saya akan kutip di dalam 2 Petrus 1 ayat yang ke-9, tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ya, tidak memiliki hal-hal yang di atas tadi, ya, dia menjadi buta dan picik karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Buta dan picik. Buta artinya tidak bisa melihat kebaikan Tuhan, tidak bisa melihat visi dan rencana Tuhan yang indah di depan, tidak bisa melihat jalan yang harus dia pilih. Ada hal-hal yang dia harus hindari, ada hal-hal yang dia harus pilih meskipun dia tidak sukai. Karenanya saudaraku, ketika saudara hidup di dalam kebenaran, mata rohani saudara tidak lagi buta, tetapi dicelikkan. Kemudian picik ini bicara tentang sudut pandang atau perspektif yang sempit. Ya saudaraku, merasa diri paling benar, merasa diri yang perlu untuk dimaklumi. Jadi orang harus mengerti terhadap dirinya. Saya mau katakan, orang yang picik pikirannya akan mudah tersinggung. Ya, orang yang picik pikirannya mudah untuk ngambek. Tetapi orang yang terbuka pikirannya, yang sudut pandangnya luas, selalu bisa melihat hal-hal besar di balik hal-hal yang mungkin menyakitkan hatinya, yang mungkin menyinggung hatinya. Karena dia tahu dia sendiri juga penuh dengan segala kekurangan yang orang lain bisa memaklumi dirinya. Kenapa dia tidak belajar untuk memaklumi orang lain? Karenanya saudaraku, berbuatlah sebagaimana saudara ingin diperlakukan. Kalau saudara ingin diperlakukan baik, berbuatlah baik. Kalau saudara ingin dihormati, belajar menghormati orang lain. Dan saya percaya saudara akan melihat kemuliaan Tuhan yang besar semakin dinyatakan, dan saudara akan menjadi giat dan berhasil dalam pengenalan saudara akan Tuhan kita Yesus Kristus. Saya akan berdoa untuk saudara.
Mari angkat tangan kita. Biarlah setiap yang mendengarkan akan firman Tuhan pada hari ini, yang sakit Tuhan sembuhkan di dalam nama Yesus. Jamahan Tuhan, tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menjamah, untuk menyembuhkan, memulihkan dalam nama Yesus rumah tangga yang sedang mengalami goncangan dan tantangan serta gesekan. Hari ini juga jamahan Tuhan membuat rumah tangga dipulihkan, hati suami, istri, orang tua dan anak dipersatukan kembali di dalam nama Yesus. Dan buat setiap mereka yang putus pengharapan, ada satu kebenaran, yaitu kabar baik. Di dalam Yesus selalu ada jalan keluar, selalu ada kesempatan. Tidak pernah ada pintu yang tertutup. Meskipun orang lain merencanakan yang jahat, tetapi Tuhan sanggup mengubahkan untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia, yang terpanggil di dalam rencana Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Mari persiapkan roti dan anggur saudara. Tetap ingat bahwa Dia adalah Allah yang selalu mengerti akan keadaan saudara. Bahkan Dia rela mati untuk saudara. Karena pada malam terakhir sebelum Ia disalibkan, Dia mengambil roti dan setelah mengucap syukur atasnya, dipecahkan roti itu lalu dibagikan kepada para murid seraya. Ia berkata, "Inilah tubuhku yang dipecahkan dan dibagikan bagi kamu semua. Lakukanlah ini senantiasa sebagai peringatan akan aku." Apakah jemaat Tuhan percaya bahwa roti yang kita pegang ini merupakan persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Yang percaya katakan amin. Mari kita makan dalam nama Yesus. Selesai membagikan roti, Tuhan Yesus mengambil cawan berisi anggur. Setelah mengucap syukur atasnya, Dia katakan, "Inilah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku, darah yang tertumpah bagi kamu semua. Lakukanlah ini senantiasa sebagai peringatan akan aku." Apakah jemaat percaya bahwa cawan yang berisi anggur yang kita angkat ini merupakan persekutuan kita dengan darah Kristus? Yang percaya sama-sama katakan amin. Mari kita minum dalam nama Yesus. Mari saudaraku, kita bersyukur kepada Tuhan karena Dia baik. Kasih-Nya tidak pernah berubah. Dia tidak pernah membiarkan saudara menanggung lebih daripada kekuatan kita. Bahkan ketika diizinkan persoalan terjadi, Dia berikan jalan keluar dan kekuatan sehingga kita mampu untuk menanggungnya. Amin. Shalom warga kerajaan, salam sukacita, salam sejahtera buat kita semua. Saya percaya bahwa hari ini semua kita diberkati oleh Tuhan. Semua kita mengalami penyertaan Tuhan. Dan saya percaya hari ini kita bisa mengikuti serangkaian ibadah secara lengkap. Kita percaya semua karena anugerah-Nya. Apapun keadaan saudara hari ini, mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itu yang Tuhan kehendaki bagi kita semua. Lalu ucapan syukur kita hari ini membawa kita untuk menikmati segala berkat-berkat Tuhan dalam kehidupan kita semua. Kesempatan hari ini, saya mengajak setiap kita boleh menabur untuk pekerjaan Tuhan, untuk ladang Tuhan. Namun sebelumnya saya akan membacakan satu ayat firman Tuhan yang mendasari taburan kita pada kesempatan hari ini. Terambil dalam Kejadian 26 ayat 12, berkata demikian. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat sebab diberkati Tuhan. Apapun keadaan kita hari ini, kesulitan yang kita hadapi, pergumulan yang kita hadapi, mari kita belajar menabur di ladang Tuhan. Sebab 2 Korintus berkata ayat 9 dan 10, Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan, Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Saya percaya setiap kita rindu diberkati. Dan saya mengajak setiap kita boleh menabur saat ini. Bagi Bapak Saudara ingin menabur, Bapak Saudara bisa melalui QR Code yang ada di layar saudara. Bisa secara men-scan, atau mungkin yang melalui M-Banking, rekening BCA tertera di layar saudara. Selamat menabur untuk pekerjaan Tuhan. Sebelumnya kita akan berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu Tuhan. Kerajaan-Mu hadir bagi kami saat ini. Apa yang kami tabur hari ini kami percaya, benih yang kami bawa di hadapan-Mu akan bertumbuh, bahkan akan menghasilkan untuk kemuliaan bagi nama-Mu.
Kau memberkati setiap umatmu, jemaatmu, gerejamu yang boleh menabur pada saat ini. Dalam setiap perbuatan tangan mereka, Tuhan memberkati. Dalam nama Yesus, kami rindu menabur dengan sukacita. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan yang siap untuk menabur, kita mau menabur dengan hati yang penuh dengan sukacita. Berikan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Kita penuh dengan tawa, lidah kita dengan sorak-sorai yang menabur dengan mencucurkan air mata, pasti akan menuai dengan sorak-sorai yang berjalan menangis sambil menabur benih, pasti pulang membawa berkas-berkasnya. Keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Waktu itu kita penuh dengan rawa, lidah kita dengan sorak-sorai yang menabur dengan mencucurkan air mata, pasti akan menuai dengan sorak-sorai yang berjalan menangis sambil menabur benih, pasti pulang membawa berkas-berkasnya. Sekali lagi, yang menabur dengan mencucurkan air mata, pasti akan menuai dengan sorak-sorai yang berjalan menangis sambil menabur benih, pasti pulang membawa berkas-berkasnya. Pasti pulang membawa berkas-berkasnya. Pasti pulang membawa Seluruh jemaat yang sangat dikasihi Tuhan, terimalah damai sejahtera sukacita yang besar yang daripada Tuhan, yang melampaui segala akal. Saudara dijauhkan daripada sakit penyakit, diberikan kekuatan dan kesehatan yang prima di dalam nama Yesus, dan rumah tangga saudara diberkati penuh dengan damai sejahtera. Pekerjaanmu dibuatnya menjadi berhasil. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita katakan amin. Tuhan memberkati. Warga kerajaan, jemaat GBI Rock Singaraja dimanapun kita berada, mari kita tetap jaga kesehatan dan sampai jumpa di ibadah minggu depan. God bless you.